Tipis banget nih, pelan-pelan, takut kepleset. Ini sekitar semeteran ya, asli tipis pisan nih. Ini gunung bukan sekedar tanah yang menjulang, melainkan altar semesta tempat doa-doa berpulang. Setiap langkah adalah doa, setiap nafas adalah persembahan. Karena di sini kita diajari, mendaki bukanlah tentang menaklukkan ketinggian, melainkan menundukkan hati di hadapan semesta. Namun yang menggelitik pikiran, biaya yang tak biasa, menimbulkan banyak pertanyaan yang kadang lebih berat dari beban bawaan. Apakah mendaki kini masih perjalanan jiwa atau sekedar transaksi angka? Apakah pulang kepada diri sendiri sebanding dengan secari kertas pembayaran yang kita bawa pulang? Inilah Gunung Agung via Edelweiss. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Ini adalah lanjutan dari road trip kami selama 1 bulan menyusuri Lombok, Bali, hingga Jawa Timur. Setelah menuntaskan perjalanan panjang di Gunung Rinjani selama 4 hari 3 malam, kami bergeser menuju Bali untuk menatap tantangan baru, Gunung Agung. Namun sebelum menjejak kaki di sana, kami memilih berhenti sejenak. 3 hari 2 malam di Bali, bukan sekedar liburan, tapi sebuah recovery. Karena jujur saja, tubuh ini baru saja digempur dinginnya Rinjani dan 4 bukit lain di Sembalun. Hampir 2 minggu penuh kami hidup dengan langit yang pucat, embun yang menusuk, dan udara yang membekukan. Di titik itu kami sadar bahwa pendaki pun butuh jeda, bahwa sebelum menaklukkan ketinggian berikutnya, kita harus berdamai dengan letih yang tertinggal. Dan ini kita lagi persiapan packing sebelum naik ke Gunung Agung. Ini barang kita mau packing sebelum ke basecamp Edelweiss Gunung Agung. Barang-barang kita cukup banyak banget ini, karena kita bertiga. Itu tasnya. Nah ini kita packing dulu. Nah perlengkapannya. Riweh. Biasalah riweh. Adik lagi siap-siap ngumpulin nyawa. Staycation singkat ini bukan pelarian, melainkan ruang bernafas. Karena terlalu lama memandang puncak bisa membuat kita lupa bahwa hidup pun butuh dataran rendah untuk kembali seimbang. Hingga akhirnya waktu pendakian pun tiba. Sore itu kami tiba di basecamp Gunung Agung via Edelweiss setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari Kuta. Akses menuju basecamp ini terbilang mudah. Jalannya sudah beraspal dan jalurnya tidak terlalu ekstrim. Cukup ketik di GPS atau GoMap dengan kata kunci basecamp Gunung Agung via Edelweiss, kalian pasti akan diarahkan sampai ke lokasi. Setibanya di basecamp, suasana langsung berubah. Kota dengan segala riuhnya terasa semakin jauh tertinggal, berganti dengan hawa pegunungan yang tenang. Sekarang pukul 15:13. Begini penampakan area basecampnya. Di bawah ada Taman Edelweiss tadi. Kita lewat situ. Lalu di sini cukup luas. Area terbuka gitu, ada warung di tengahnya, ada saung, meja kursi, dan area parkir di sana, di belakang sana. Nah itu parkir motor juga cukup luas lur. Nah area ini kalau menurut ibu tadi, ibu Mangku ya, Pak Mangkunya sedang nggak ada di rumah, jadi ini sepi, nggak ada siapa-siapa, warung juga nggak ada. Tuh. Nah ini nih, nanti kita beli logistik di mana ini? Ini rumah Pak Mangku ada di sebelah sini. Orang-orang nyebutnya base camp. Biasanya nginepnya di sini lur, di sini. Ini ada tadi ada dua kamar. Ini rumah Pak Mangkunya. Mungkin ini Pak Mangkunya ini mungkin. Oh, si Pak.
Habis ngarit nyari rumput. Sepertinya itu Pak Mangku. Ini dia dengan Pak Mangku. Pak Mangku ya, Pak Kayun. Ya. Ini untuk base campnya tutup atau di sini? Semuanya. Sama semuanya. Base camp itu buka rumah saya, bangunan saya sendiri. Oh, rumah. Jadi kalau pendaki nyebutnya base camp ya. Istirahat sebelum naik. Setelah juga bisa dipakai untuk istirahat. Oh, di sini ada rangernya juga ada. Ranger itu apa ya? Yang biasa standby, misalnya petugas kalau ada apa-apa. Yang nolongin misalnya. Ada organisasinya di sini. Ada organisasi. Oh. Siap. Wah, ini mulai. Semua pendakian untuk aman. Kalau perlu bantuan ya tetap. Dan untuk naik sini harus ada wajib guide ya, Pak ya? Sebenarnya semua jalur sih wajib guide, tapi ada di base camp itu memberikan kebijakan. Kalau aturan tuh semua tuh wajib guide, semua jalur ke Gunung Agung tuh wajib guide. Itu sudah disepakati. Semua di lingkar Gunung Agung, semua tuh disepakati ya. Disepakati. Tapi ada juga di masing-masing base campnya kan mungkin punya kebijakan masing-masing. Ya, yang penting harus tanggung jawab aja ya. Walaupun ada kebijakan, tanggung jawab harus tetap dilakuin, tetap dijalankan. Iya. Berarti untuk registrasinya langsung ke di sini. Di sini juga ya. Sini juga. Per orangnya berapa sekarang, Pak? Kalau sesuai aturan tahun 2023 mulainya, sebelum itu kan 25.000 ya per orang. Tapi tahun 2023 itu aturan dari adat ya, karena ada juga masuknya ke wilayah adatnya juga ikut juga bertanggung jawab, karena juga yang masuk pendakian itu masuk ke kawasan adat. Yeah. Mereka juga wajib ya, harus mereka ikut bertanggung jawab, makanya ada juga pemasukan. Betul. Itu ada juga 20.000, karena ini juga ada KPH ya, perhutani. Memberikan lahannya 30 hektar, makanya dia ada kelompok tani, kelompok tani hutan. Bukan sih masuk ke hutan, uangnya tidak ada dikelola oleh petani. Hutan ini menjadi kelompok tani, makanya masuk hutan itu ada kelompok masuknya 30.000. Jadi total. Jadi ada juga ke organisasi 10.000. 10.000 jadi total 60.000. Ada beberapa pantangan mungkin ya. Pantangan harus diikuti. Iya, wajib. Ya, tidak boleh memakai perhiasan emas, ya. Tidak boleh membawa daging sapi dan babi. Bagi wanita lagi datang bulan nggak boleh. Tidak boleh. Ada keluarga dekat yang meninggal juga tidak boleh mendaki gunung. Itu. Ya, juga tidak boleh bersiul kalau udah lewat dengan Kori Agung. Kori? Di ketinggian 2.700, di atas ketinggian 2.700. Berarti lebih pos 5 ya? Di pos 5 ke atas. Di atas pos 5. Oh. Nggak boleh itu bersiul. Nggak boleh bawa lonceng, juga nggak dibawa. Itu teriak juga nggak boleh. Teriak boleh sekuat-kuatnya boleh. Oh gitu, boleh. Boleh. Aman. Bersiul, lonceng, itu nggak boleh. Kalau di sini masih ada satwa kayak babi gitu, masih ada nggak? Nggak ada ya? Tidak ada. Jadi untuk area campnya aman ya, aman. Untuk area mata airnya ada di mana, Pak? Ada di dekat camp ada, di pos 3 ada, ya. Di pos 5 ada. Di pos 1 juga dekat ada. Pos area camp sekarang jadi pos berapa? Jadi di pos 5. Di pos 5 sama seperti dulu, karena dulu pos 3. Pos 3, sekarang menjadi pos 5 karena ditambah shelter lagi 2, makanya pos 1 dulu menjadi pos 2. Sekarang di pos 1-nya itu jaraknya 3 kilo dari sini, di ketinggian 1.500. Yang 1.800 dulu 1000. Pos 1 sekarang sudah menjadi pos 2. Kalau jalannya dari pos 1 ke 2 itu 1 jaman. 1 jaman. Misalnya kalau untuk dulur gunung yang mau ke sini malam, biasanya nginepnya di mana, Pak? Di dalam sana bisa. Kalau di sini juga alasnya karpet saja, di dalam ada kasur, ada kamarnya sih luas. Biasanya untuk nginep gini biasanya kena biaya berapa, Pak? Tetapi jumlahnya ada yang 40.000 ya, kalau berdua orang ya 50 per orang. Itu sudah mendapatkan, karena kami air di sini sulit. Air di sini per tangkinya 250. Makanya kan mereka nginapnya kan perlu ke toilet, perlu mandi. Makanya airnya itu sudah termasuk itu kebersihannya juga. Jadi kalau kita bertiga bisa di dalam sana juga bisa. Silakan. Berarti kena seorangnya berapa? Kalau bertiga seorangnya 50.000. 50.000 per orang. Bisa istirahat di dalam. Di dalam ada kasur,
ada bantalnya. Nah, ya. Ada tempat pengecasan juga ada. Siap. Dapat wifi juga. Wifi juga. Wifi-nya sih harus gantian-gantian supaya nggak lemot. Awalnya pendakian Gunung Agung ini mau camping selama 2 hari 1 malam. Tapi karena anak kami tiba-tiba berhalangan, akhirnya kami memutuskan tektok berdua saja pada keesokan harinya. Oh ya, di base camp ini kita juga bisa memesan makanan dari ibu atau istri Pak Mangku. Begitu juga untuk bekal tektok besok juga bisa pesan sekalian. Ini untuk area rumahnya. Pagi dini hari sekitar jam 2 kurang kami pun persiapan pendakian. Karena harus sarapan, mie goreng pun jadi andalan untuk pondasi kekuatan. Pagi Lur, ini jam 2:30 kurang sedikit, jam 12:23 menit. Dan ini kita ada di base camp Gunung Agung via Edelweiss. Kita mau mulai trekking, tapi ojeknya cuma 1, jadi gantian kita berangkatnya. Oke. Jam 2:24 kita gantian. Atau kira-kira berapa lama mereka pulang pergi. Ini baru datang, jadi untuk ojeknya PP 20 menitan. YouTube kita start sekarang jam 2:43, sebentar di ketinggian kita cek sebentar di ketinggian 1186 mdpl dan kita mulai naik. Tanjakannya mantap ini, barusan gak kuat pas bengkolan banget. Ini udah 2 kilo 10 menit ini jalan. Masih jauh 100 meter. Oke. Oh, ini pas tanjakan licin nih. Oh, ntar ini lampunya patah. Katanya di mana ya? Enggak, ini lampu. Ini jatuh. Jatuh ya, Kak? Oh, ini lepas di sini. Oh, lepas soketnya. Ini. Yuk. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti aja. Ini tanjakannya mantep. Ini malam nggak kelihatan. Yes, 2,2 kilo. 1531 sampai di sini kita. Gimana mah ojeknya, mantap? Mantap, lewat pinggiran itu. Pinggiran jurang. Jurang ya. Oke, dan ini areanya. Ini jatuh Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kotor aja. Ini area pos 1-nya. Sekarang kita mau mulai trekking dari pos 1. Ini tadi kita nunggu ojek yang kedua lumayan lama karena mati di tengah jalan. Jadi jam segini baru mulai. Oke, ini jam 3:05 menit. Berarti kita istirahat 5 menitan. Kita lanjut jalan. Sekitar pukul 3:05 menit kami mulai pendakian dari pos 1 menuju pos 2. Di awal jalur langsung disuguhi trek tanah berpasir dengan medan yang lumayan menanjak perlahan. Oke Lur, kita mulai jalan dari pos 1 menuju ke pos 2. Dan saat ini kita melakukan pendakiannya bertiga. Si adik anak nggak ikut karena kemarin pas datang ke sini tiba-tiba datang bulan. Jadi nggak diperbolehkan dan nggak boleh naik. Dan saat ini kita ditemenin oleh guide sama Bang Nyoman
yang menemani kita. Oke, kita pelan-pelan. Ini jalurnya langsung berpasir ya, maksudnya berkerikil ini. Mantap juga. Pendakian malam atau dini hari melewati trek hutan selalu menjadi PR tersendiri buat kami. Berebut oksigen dengan tumbuh-tumbuhan dan ditambah trek berpasir membuat langkah kami terasa makin berat dan penuh perhitungan. Sesekali kami harus berhenti untuk tarik napas panjang dan mengkondisikan detak jantung yang mudah berdetak kencang. Sejam 15 sampai di pos 1. Treknya ini pos 2 ya, maaf. Treknya berpasir, licin. Nanjaknya licin. Wah, nanti perjuangan banget buat turunnya. Pos 2. 1800 di sini. Ada call centernya juga. Emang ada sinyal di sini? Kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Pos 2. Ini harianya seperti ini. Ini masih ngilinu-linu tadi yang jatuh kaki. Tangan kiri masih agak linu. Pagi-pagi bangun tidur, naik ojek jatuh. Istirahat 15 menitan. Dingin. Kita mau lanjut ke pos 3. Istirahat lama bukan sebuah pilihan. Suhu dingin menusuk tulang mengharuskan kami untuk tetap berjalan, meski dengan langkah pelan. Ada rasa lelah yang tak bisa ditutupi. Tapi ada pula keyakinan pada diri yang diam-diam sedang ditempa kesabaran. Nanjak konstan ini, treknya masih seperti ini, tanah campur pasir kerikil. Jadi terasa summit ini, trek summit. Wow. Benar-benar licin-licin gimana? Gimana mah? Istirahat terus, semuanya istirahat kita. Ini nanjaknya terus konstan, trek berpasir, jadi benar-benar struggle. Lampu kota sesekali menyapa dari kejauhan. Desir angin malam sesekali berhembus sedikit kencang, seolah-olah mengingatkan bahwa kita hanyalah tamu. Teruslah berjalan dengan sopan. Jam 15 sampai di pos 3. Berjuang dengan trek pasir yang masih pasir licin dan lumayan nanjak. Ini nunggu matahari terbit biar ngantuknya hilang. Ampun ya, ngantuk. Istirahat sebentar. Ini 2 jam 14 ini. 4,14 kilo, jam 5 kurang 2 menit. 1987. Di sini 2000 kayaknya. Ya, di sini 2026 mdpl. Istirahat di pos 3 15 menitan. Ngantuk banget. Lanjut pos 4 biar enggak begitu ngantuk. Kita pakai jalan. Ini agak landai, tapi terus naik konstan. Dengan treknya masih sama. Punten ini nggak banyak ambil footage. Benar-benar struggle deh. Ini treknya masih seperti ini, dan ini nanjak nih lur, zigzag. Vegetasi mulai menipis, berganti dengan punggungan terbuka yang membuat kami bisa melihat langit lebih jelas. Langit yang tadinya pekat kini bergradasi dari biru tua yang perlahan digeser jingga menjadi ungu kemerah-merahan. Pertanda sang fajar sebentar lagi tiba. 3 jam 20 menit sampai di pos 4. Tadi nanjaknya lumayan dan trek masih kerikil. Ini masih kerikil. Ininya vegetasinya udah mulai terbuka tadi. Pohon-pohon cemara gitu. Kalau trek siang panas karena kita mengarahnya ke barat ya. Ke timur gitu. Oh, ke timur. Tuh lautan awan. Tuh lautan awannya tuh. Dan ini jam 6. 3 jam 20 menit 494 atau sekitar 5 kilo 2211. Kalau di sini 2275.
sempat istirahat 10 menitan aja. Tadi duduk-duduk karena nggak ada tempat duduk juga. Situ lancip nggak bisa duduk, jadi istirahat sebentar. Kita mau lanjut ke pos 4. Ini udah terang jadi rada melek matanya. Semoga tenaganya juga mulai ada. Oke, kita lanjut lagi dari pos 4. Ini naik masih nanjak konstan. Kita masih di punggungan, anginnya naik gede. Emang dari tadi jalannya ini ya, punggungan sama pinggiran gunung ya, bukan yang di tengah hutan gitu. Ada suara burungnya. Ini apa? Tuh. Ini naik terus tuh. Mantap. Mulai terbuka dan mulai terang. Ngantuknya mulai berkurang juga. Trek masih menanjak dengan kontur jalur lebih terbuka dengan kemiringan yang cukup curam di beberapa titik. Di jalur ini sambutan alam terasa begitu hangat. Suara kicauan burung seakan memberi selamat pagi sekaligus semangat untuk melangkah lebih jauh. Ini kita udah sampai di area camp pos 5, mulai terap-terapan gini nih waktunya. Di atas. Oh, ini terap-terapan gini. Dan itu view-nya di sana. 4 jam sampai di pos 5. Di sini full view. Itunya apa, kelihatan batas yang kena apa namanya, sinar matahari. Bayangan batas kena. Itu bayangan Gunung Agung segitiganya dari sini. Oh, ini danau baturnya ya? Itu danau? Itu kan kelihatan Gunung Abang, baru ujungnya kelihatan. Oh. Bawahnya itu kan ada yang kabut yang seperti ini. Ini ujungnya Gunung Abang itu. Terus di depannya, baru depannya lagi ya? Iya. Baru danau. Kalau Gunung Baturnya mana itu? Ya itu di depannya Abang. Ya, diselimutin dengan kabut tebal itu. Wah, nggak dapat view itu berarti. Ya. Dan ini view-nya mantap ya. Ini tadi pas jam 4 jam. 5,4 kilo. Ini ketinggian 2361. Jam 6.46. Kalau di sini 2416 tuh, beda dikit. Mantap. Ini area campnya berundak-undak seperti ini. Lebarnya mungkin cuma buat 2 AP nih. 3 AP bisa. Dan ini untuk view pantai di sana itu apa? Padang Bay. Pas Teluk itu. Nah, di sini nih. Kalau kabut itu yang datar kabut itu baru Denpasar. Oh, kabut datar sana Denpasar. Oh, ini dia area camp Penggumbangan ya. Ini dia. Nah, itu ada beberapa tenda yang ngetem di bawah pos 5 sini dikit. Nah, itu. Pura Besakih, pura terbesar. Coba di zoom bisa nggak ya? Itu dia. Set. Di sana itu, Lur. Nah. Hitam sih ya. Jadi agak nyaru. Kalau putih itu gedungnya. Oh, tak kira. Bukan, itu gedung parkirnya ya. Putih itu. Nih. Puranya di sini, nah ini. Ya, puranya kan di sini. Nah, karena hitam jadi nggak terlalu kelihatan di sini. Kalau itu kan putih kelihatan banget. Nah, pura terbesar di sini di Bali, jauh banget. Nah, oke, ini batu karu yang ini ya? Ya. Batu karu yang? Ya, yang itu lah. Ini Lur, ini batu karu terus ini? Yang itu Lesung, Sangyang, Tapak, apa namanya tuh? Orang satu tuh nggak tahu saya namanya tuh. Kalau ini sendirian ini, gede ini?
Ya itu apa namanya itu dibilang tuh lesung, yang itu ada pura di ininya. Ada pura ya. Nah di belakangnya itu ini ada kemungkinan ini raung ijen juga ini. Raung sama ijen ya. Correct me if I wrong. Kelihatan dari sini Banyuwangi. Besok kita ke sana. Habis dari Bali nyebrang, terus kita ke Ijen dulu. Ini untuk airnya itu arah ke situ tuh, sekitar 15 meteran Lur, gak jauh. Dan melimpah ya, airnya banyak melimpah. Setengah jaman nih kita istirahat di sini nih. Dari makan-makan, minum sedikit. Ini areanya terbuka, jadi angin tuh kerasa banget dinginnya. Kita mau jalan lagi biar tidak dingin. Yuk. Oke, ini nih. Sekitar 28 menitan lah, jam 7.12. Hampir 5,5 kilo, berarti sekitar 2 kiloan lagi. Di 361, di sini 24, berarti naik sekitar 600-an. Kayak Burangrang lah, atau Pangrango, summit dari Kandang Badak. Oke, kita naik ini, langsung nanjak nih. Yo, semangat. Dari pos 5 kita langsung ngejos nih. Tanahnya kering ya, kering berkerikil. Dengan atasnya vegetasi pohonnya sedikit. Jadi kalau siang udah kena matahari pasti terik. Ini lagi banyak bunga putih-putih nih. Jadi area campnya bagus. Area campnya terasering, berundak-undak. Bagus nih jalurnya nih. Kanan kiri ada ilalang, banyak kering. Nanjaknya tuh sebenarnya nggak yang curam teknikal gitu, nggak. Cuman nanjak terus. Nggak ada bonus-bonusnya nih. Tebing batunya mulai kelihatan. Dan di atas kedengar suara pendaki turun. Karena di Gunung Agung ini biasanya kalau summit ngejar sunrise itu jam 9, jam 10 malam mereka berangkat. Jadi dapat sunrise jam 6 turun. Kita sanggup. Tuh ada yang bikin api, nggak dipastiin mati tuh, bahaya banget. Nih, ditinggal lagi. Ini kalau kena angin udah bakaran nanti. Nah, pastiin mati aja dulu, nggak bisa turun nanti kita. Ini dari bawah, ini yang agak ke kiri tuh jalur pegubengan. Kalau dari atas berarti ke kanan. Nah ini kalau yang dari jalur pegubengan ini tuh nggak ada pelangnya ya. Jadi kudu hati-hati nih. Jadi bablas turun ke sana. Salah base campnya. Kita masih lanjut, treknya masih sama. Pasir-pasir kerikil. Tapi ini lumayan nggak terlalu tinggi. Ini agak landai nih. Dulu disebut batu metulis. Batu metulis mah. Ini namanya batu metulis. Oh dulu. Oh, dulu namanya batu metulis. Puranya di mana? Di bawahnya? Ya di bawah. Oh kita nggak lewat ya? Enggak, cuma di atasnya pura. Nggak kelihatan ya puranya? Enggak. Oh, Ini ada batu besar. ini ada batu besar dan di bawahnya ada Pura Agung. 5 jam 22. 5 jam lebih 22 sampai di sini. Kita super slow pokoknya ya. Udah hampir 2600-an. Di Batu Metulis dulu. Pura Agung. Nah, itu view-nya ini. Segitiga makin mendekat. Gunung Abang, Gunung Batur di sana juga mantap, makin dekat nih. Itu area camp Pegubengan. Nah, jelas tuh orang besar.
Oh ya. Itu ada kolam. Kolam itu base camp. Turun dikit ada base camp. Edelweiss. Sedangkan kalau yang sana Besaki. Pura Besaki. Ini anginnya wasus. Dingin, mataharinya belum kena sini nih. Katanya jam 10 baru kena sinar matahari. Dan ini baru jam 8-an. Tapi kalau udah sampai tebing itu kayaknya udah kena sinar matahari kali ya. Karena sebelah sana udah mulai panas. Dingin. Ini treknya tuh punggungan dari tadi ya. Kiri kanan jurang. Ini kiri kanan jurang. Ini kayak gini nih. Lebar tapi apa ya, batu pasir, batu-batuan tuh. Oh, biru-biru itu hasil vandalisme. Treknya mulai full batu besar kokoh gitu sampai di Simpang Jodoh. Oh, awannya bagus tuh, bergerak. Matahari sudah bersinar tuh, lumayan anget ini walaupun anginnya masih was-was. Dan itu di ujung itu apa tadi? Simpang Jodoh. Simpang Jodoh ke Puncak 1 sekitar 30 menitan. Yuk, semangat yuk. Selepas Kori Agung, jalur semakin menantang. Vegetasi benar-benar hilang, berganti dengan tanjakan terjal yang didominasi bebatuan besar bercampur pasir vulkanik. Nih, jalur yang sebelah sini pasir kerikil. Dan ini batuannya kasar, enak itu. Jadi kita pilih yang lewat punggungan aja, lebih nyaman. Tapi hati-hati karena ini tinggi. 6 jam 14 menit sampai di Simpang Jodoh 2875. Kenapa disebut Simpang Jodoh, Bang? Kalau disebut Simpang Jodoh kan ada yang jalur yang lain ketemu di sini. Oh. Di sini kita di nama Simpang Jodoh. Jalur mana? Ini jalur Purgai. Iya. Purgai sama Edelweiss ketemu. Ya, sama Edelweiss sama jalur Pura Pengubangan. Oke. Treknya luar biasa. Treknya luar biasa pokoknya. Ini nanti mikir turunnya gimana ini. Mesti hati-hati nih. Kalau naiknya masih bisa cari-cari batu yang kasar gitu, walaupun agak miring tapi masih bisa lah. Lah kalau turunnya nggak ada apa lain kok, Bang. Kasih tali mungkin nih. Dari Simpang Jodoh, jalur semakin serius. Trek menanjak tajam dengan kontur bebatuan vulkanik besar dan pasir curam. Dengan sisi kanan kiri terdapat jurang yang mematikan. Di jalur ini, Gunung Agung seolah ingin menguji sejauh mana tekad kita. Langkah terasa berat, napas kian pendek. Tapi ada satu hal yang membuat kita terus maju. Rindu pada puncak dan rindu pada kemenangan kecil atas diri sendiri. Trek pinggiran banget ya. Pinggiran tebing sekali. Tapi ini yang paling enak buat diinjek. Yang sebelah sini yang kayak gini nih. Menyengsarakan ini. Trek yang lumayan manusiawi nih. Biangnya gede. Ke puncaknya. Puncak 1. Akhirnya sampai di Puncak 1. 6 jam setengah. Anginnya wow, jalurnya gila. 6,59 kilo, 9,21 jam 9 setengah 10 kurang, ketinggian 2851 ini lur. Ini kita ada di Puncak 1 ini, dan nanti kita ke sana lihat Puncak 2. Itu Puncak Sejati. Masih ramai, kita sudah sehat.
habis istirahat sebentar di sini. Areanya sepi, gak ada orang nih. Istirahat sebentar, minum, makan coklat, replay sunscreen. Walaupun saya tuh rajin ya replay sunscreen, muka tetap aja gosong. Paling enggak sunburn, enggak yang perih, kebakar gitu. Nih, kita menuju ke puncak 2. Jalurnya lumayan tipis, berkerikil. Hati-hati, tapi enggak yang nanjaknya curam ya. Agak landai ini. Bagus banget view-nya. Menuju puncak kedua, treknya pasir kayak gini, kayak Summit Rinjani. 7 jam pas sampai di area puncak 2. Ini areanya kecil ya, puncak 2, dan jalurnya tipis. Nanti kita ke puncak sana tuh, ini puncak sejati. Itu Rinjani tuh kelihatan, mantap, cantiknya. Itu kemarin kita ada di sana pas buli Swiss jatuh. Untuk videonya bisa lihat di sebelum Agung ya. Kemarin kita ke sana, pas kita naik ada 3 bule jatuh. Kita sampai bawah, Rinjani ditutup. Yang bule Swiss sama bule Belanda itu, yang lihat pakai helikopter itu dia Rinjani. Dari puncak 2 kita menuju ke puncak sejati di ujung sana. Menuju puncak sejati. Turun. Ini jalurnya tipis dan pasir. Masih trauma sama pasirnya Rinjani. Dan ini treknya pasir juga. Menurut saya ini sama Rinjani juga sama-sama ngerinya ya. Soalnya ini jalurnya tipis loh. Tipis dan langsung tebingan tah. Wah. Nih, sini juga tebingan. Jadi kudu hati-hati. Apalagi yang trekking malam buat kejar sunrise. Jangan sampai meleng. Ini mah tipis. Ya. Meteran ini mah. Ya. Sama sebenarnya kayak trek Rinjani, ngerinya sama. Masalah pasirnya ya. Enggak lah. Nih, tipisnya loh. Kalau Rinjani itu jalur tipisnya cuma sedikit. Kalau ini lumayan panjang. Dari puncak 1 ke puncak 2 tuh. Dari puncak 1. Dari puncak 2 ke puncak sejati. Di jalurnya tipis, berbelok dan naik. Dan itu di depan lebih tipis lagi kayaknya. Nggak ada. Yang fobia ketinggian mending jangan. Daripada mahal-mahal bayar kayak gitu. Ntar nggak nyampe sini. Nih bagian tipis nih. Dan ini kalau tergerus air hujan dia akan semakin menipis. Ini kita menuju puncak sejati. Treknya masih pasir. Lautan awannya. Wah, di bawah lautan awan. Lautan awan dengan tebing yang cantik dan mengerikan. Nah, ini trek menuju puncak sejatinya tanah padat ini. Tanah padat gak berpasir, enak sekali buat jalan, gak licin, lumayan agak lebar. Tetap hati-hati kiri kanan jurang yang mengerikan. 7 jam 24 menit sampai juga di puncak sejati. Ini area puncaknya segini dan licin. Jadi kalau ramean ya harus ganti-gantian ya. Kelihatan Rinjaninya. Dan itu kawahnya. Terakhir meletus 2017. Dan ini ada Doki di sini. Dia tinggal di sini sama emaknya nih. Jadi ini kalau ngasih makan ini mah nggak apa-apa ya Bang ya? Karena ini sebenarnya anjing peliharaan ya. Dia suka nganter kan.
suka nganter tamu ke atas terus dia turun lagi. Ini bukan anjing liar, jadi kita ngasih makan juga nggak ngerusak ekosistem, nggak ngerusak insting. Memang dia nyari makan dari para pengunjung dan emang dia itu ramah, kadang suka nganterin. Ini udah jam 10:30-an, kita udah cukup puas ada di puncak Gunung Agung ini. Foto-foto, video, ngasih makan dogi-dogi nih, lucu-lucu. Kita sekarang mau turun. Semoga selamat aman sampai di bawah. Oke. Akhirnya kami sampai di puncak Gunung Agung. Langit cerah, kawah raksasa terbentang gagah, dan lautan awan menari di bawah kaki kami. Di titik tertinggi Bali ini, semua lelah terasa terbayar. Setiap nafas yang terengah menjadi persembahan. Setiap langkah yang berat berubah menjadi syukur. Namun masih ada satu hal yang tak bisa diabaikan, yaitu biaya registrasi pendakian yang terbilang mahal untuk sebagian pendaki. Pertanyaan pun muncul, apakah pengalaman menjejak atap Pulau Dewata ini sebanding dengan angka yang tertera di kwitansi? Di satu sisi, gunung tak pernah meminta bayaran. Ia hanya menagih kesungguhan langkah dan kerendahan hati. Tapi di sisi lain, manusia yang mengelola kerap memberi harga pada sesuatu yang sejatinya tak ternilai. Meski begitu, perjalanan ini mengajarkan satu hal. Puncak bukan hanya tujuan, melainkan ruang untuk bercermin. Bahwa mahal atau murahnya sebuah pendakian bukan terletak pada angka yang kita keluarkan, melainkan pada makna yang kita bawa pulang. Kita bekal. Tapi sering kali tuh emang bekal tuh nggak selera makan, cuman buat jaga-jaga aja. Takutnya bener-bener kelaparan, jadi kita bagi buat dogi-dogi lucu ini. Ya, ini buat si emput sama si emaknya nih, makan ya. Ini kita istirahat. Ini kita makan with view ya. Ini si nggak tahu namanya siapa, si emput ya. Ini ini coklat ini, jadi namanya si Coki. Ini kita makan bareng with view. Tuh, lautan awan. Nah, kalau ini si emput. Makan yang banyak. Yang si Coki udah lahap habis. Pada akhirnya kami sadar, pendakian bukan hanya soal mencapai puncak, tapi juga tentang bagaimana kita pulang dengan rasa syukur. Pulang dengan jiwa yang lebih lapang, dan pulang dengan cerita yang kelak akan dikenang. 4 jam sampai juga di pos 1. Aduh ya ampun, pos yang sangat-sangat diharapkan. Karena ada ojek nih. Kaki udah senut-senut, ya ampun Tuhan. Jatuh berapa kali? Itu jatuh 2 kali. 2 kali, tapi yang kedua tuh rada serem ya itu ya. Treknya luar biasa, naiknya luar biasa, apalagi turunnya. Tapi terima kasih, selamat sampai sini. 4,5 jam kita sampai lagi di base camp. Hari yang luar biasa ini. Ternyata jalur ojeknya ngeri. Ternyata jalur ojeknya ngeri karena baru tadi kan kelihatan, tadi malam nggak kelihatan. Ternyata itu lewat pinggiran tebing. Enggak, punggungan itu. Punggungan tipis banget itu, kalau plek gitu apa enggak. Ngeri. Tapi ojeknya juga ini sih. Terus berpasirnya itu ngeri ternyata. Jadi 100.000 ya worth it sih kata saya. Sangat, karena jauh juga. Jauh juga dan ini memang itu. Oke, kita mau beres-beres dulu, bebersih dulu, istirahat. Terima kasih Lur. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.